Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, hari ini kita kegiatannya adalah pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Saya nama Junaidi Abdullah, mengampu atau ngajar bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Wiyata Mandala. Apa itu Wiyata Mandala? Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan berarti pandangan, ditinjau konsep cara pandang. Artinya pengajaran yang juga berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran atau lingkungan. Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan yang berlangsung proses belajar mengajar. Ada pun tujuannya, tujuan pendidikan berarti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah mengembangkan isi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Wiyata Mandala mencakup 3K. Di antaranya adalah satu adalah keamanan atau kenyamanan. Dalam artian sekolah harus bisa memberikan kenyamanan kepada siswa, dan siswa harus memberi keamanan kepada temannya. Jadi teman itu adalah merupakan mitra kita untuk bisa belajar bareng-bareng di sekolah kita ini. Yang kedua adalah kekeluargaan. Jadi sekolah merupakan kekeluargaan. Jadi kita itu kalau sudah di dalam ruangan, ini adalah merupakan satu keluarga yang harus kita jaga keharmonisannya. Nggak boleh dalam bahasanya itu membuli lah kepada teman-temannya yang menurut kita tuh ya gimana lah teman kita itu. Maka kalau kita sudah di dalam ruangan, itu adalah kita adalah bersaudara. Terus yang ketiga adalah disiplin. Dalam artian disiplin waktu. Nah, sekolah kita itu masuknya jam 7.15, berarti sebelum jam 7.15 kita sudah ada di lingkungan sekolah. Gunanya untuk persiapan menerima pembelajaran dari guru yang ada jam hari itu. Yang keempat adalah kerindangan. Nah ini ya. Jadi kita itu harus rindang. Pohon-pohon yang ada di taman, yang ada di pot depan sekolah itu harus kita buat indah. Bahkan jangan dirusak. Kita kalau bisa kita tambah. Nah ini. Yang kelima adalah kebersihan. Nah ini, maka di sekolah kita itu ada yang namanya adalah jadwal piket. Nah silakan piket itu dibuat untuk bisa ya misalnya setelah teman-teman pulang, terus yang jadwal piket nyapu dulu. Jadi besok nggak buru-buru. Nah ini, ingat kita sebelum berangkat kita harus sarapan dulu. Terus yang keenam keindahan. Bagaimana ruangan yang kita tempati itu menjadi indah. Dihias sesuai dengan karakternya, atau tanya kepada wali kelas atau kepada bapak wakil kepala sekolah bagian yang membersihkan. Terus yang ketujuh adalah ketertiban. Nah ini kita tertib. Misalnya sebelum jam istirahat kita ya jangan keluar, nunggu. Misalnya ada pergantian dari jam pertama ke jam kedua atau jam ketiga. Itu kalau kita memang benar-benar mau tertib, maka kita nggak boleh keluar. Nah ini kalau memang itu nggak penting betul, maka kita jangan meninggalkan kelas. Nah ini. Terus yang selanjutnya komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Nah di situ ada kepala sekolah. Nah apa peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara pendidikan. Nah ini jadi dia kepala sekolah itu adalah bertanggung jawab kepada semua yang ada di elemen sekolah ini. Nah ini. Terus yang selanjutnya kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan
sekolah harus melalui kepala sekolah. Ini misalnya mau mengajukan apa saja, misalnya bantuan atau mau legalisir kalau nanti kalian sudah selesai atau tamat dari SMP Muhammadiyah ini, maka semua yang berkepentingan itu harus mentaati apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang selanjutnya adalah semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Nah, ini. Jadi kalian misalnya merasa disakiti oleh teman, maka nggak bisa bertindak sendiri-sendiri, maka kalian harus bisa bekerja sama, minta bantuan kepada guru BK atau wakil kesiswaan. Nah, ini kepada wali kelasmu, maka kita harus minta bantuan. Itu peran kepala sekolah. Terus yang selanjutnya, kepala sekolah melaksanakan program yang telah disusun. Nah, ini jadi kepala sekolah itu punya program. Saya program untuk UTS, program untuk apa saja lah yang berkaitan dengan sekolah. Ini misal upacara, ada kalau di sekolah kita ini kan ada tahfiz, ada sholat duha. Ini adalah program-program itu harus diketahui oleh kepala sekolah. Nah, terus yang selanjutnya adalah peran guru. Yang pertama, ya, guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Nah, jadi guru itu harus bersikap dan bertingkah laku baik di depan siswa, enggak boleh ngelek-ngelek siswa dalam bahasanya. Terus yang selanjutnya adalah peran murid. Nah, ini yang harus kita perhatikan kita selaku murid, ya. Jadi kalian selaku murid yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalnya hari Senin kita pakai biru putih. Nggak boleh nanti hari Senin, Selasa kita pakai pramuka, nggak boleh. Jadi itu sudah aturannya yang berlaku. Nah, ini misalnya sekolah harus pakai sepatu. Nah, ini nggak boleh pakai sendal. Nanti sepatunya itu nanti akan diatur oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Terus yang selanjutnya adalah hormat dan sopan kepada guru. Nah, ini misalnya guru sudah masuk, ya kita hormati. Karena apa? Karena beliau adalah wakil dari orang tua kalian yang mau menyampaikan atau memberikan ilmu yang selama ini beliau dapatkan. Nah, ini maka kalian yang di sekolahan sini sebetulnya adalah bukan orang tua kalian itu tidak mampu mendidiknya, tetapi mampu. Nah, ini dalam artian mampu di sini adalah orang tua kamu, kalian adalah bisa sebenarnya mengajari huruf ABC atau hitung-hitungan dan sebagainya, tetapi ke belakangnya atau ke depannya, nah ini orang tua kamu mengharapkan kamu menjadi orang yang sukses. Nah, ini maka kamu dititipkan di sekolah, maka nah yang di sekolah ini adalah wakil dari orang tua kalian. Yang selanjutnya hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini kita harus menghormati kepada teman lah, sayang pada teman. Nggak boleh yang namanya kita itu bahasa kita tuh nakali, bully lah, membuli teman kita sendiri. Apapun bentuknya dia adalah teman kita. Nah, teman kita kalau sudah ada di dalam ruangan ini adalah saudara kita. Ya, enggak bisa dibeda-bedakan. Saya yakin kok. Walaupun ini jumlahnya siswa ini ada 30 ini. Nah, ini misalnya guru satu masuk ada pelajaran bahasa Indonesia, terus guru juga masuk ada pelajaran IPS, ya enggak. Misalnya itu sudah ada jadwalnya. Kalau misalnya masuk ke kelas ini guru, ya, kita harus sopan, belajar yang tekun, maka kita harus menghormati itu semua. Nah, ini. Terus yang selanjutnya menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Nah, ini kita ya jaga nama baik, walaupun tuh di depan itu kita ada warung itu ya, kalau misalnya sudah saatnya sekolah ya jangan sampai di sana lah. Misalnya ini jam-jam sekolah kayak seragamnya jangan sampai Muhammadiyah kok jam-jam sekolahnya kok jeneng kono. Nah, itu kan itu nggak bisa menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Nah, jadi harapannya dimanapun kalian berada itu yang namanya menjaga nama baik sekolah itu harus kita laksanakan. Yang terakhir, nah ini yang terakhir adalah mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini ada 6. Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K tadi, ya. Masih ingat kan 7K? Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Itu. Nah,
Mekanismenya siapa? Yaitu kita harus yang pertama dalam memelihara 7K tadi. Terus yang kedua menciptakan suasana harmonis. Ya, jadi nanti kedepannya nggak ada siswa yang satu dengan yang lain itu saling olok-olokan, apalagi terus menyebutkan nama orang tua itu sangat nggak baik. Ya, karena apa sih salah orang tua kita kok disebut-sebut. Nah, yang ketiga membentuk jaringan pengawasan. Nah, ini kita nanti ada wali kelas, dia akan mengawasi kita dan sebagainya. Terus yang keempat adalah menghilangkan bentuk peluncuran di saat kita mos. Nah, ini ya, nanti kalau kita udah selesai ini, alhamdulillah kita ini nggak ada yang, mudah-mudahan nggak ada. Terus yang kelima mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra. Misalnya ini misalnya pelajaran bahasa Indonesia ini, pelajaran saya hari itu harus saya nggak bisa hadir. Maka jangan dianggap ini suatu kebebasan, maka kalian harus mengisi dengan pelajaran atau ya diskusi lah melalui buku yang ada di perpus. Yang terakhir yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Jadi misalnya kita itu dianjurkan masuk ke gerbang itu ya, kita sudah disuruh jalan sampai ke parkiran. Begitu juga nanti di saat kita pulang, maka kendaraan kita tuntun sampai keluar dalam gerbang. Baik anak-anakku semua, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang materi Wiyata Mandala. Mungkin masih ingat ya apa Wiyata Mandala tadi? Wiyata Mandala adalah cara pandang kita kepada lingkungan sekolah. Nah ini, maka sekolah itu merupakan media atau mencetak generasi supaya kita tuh ya boleh dikatakan suksesnya nanti. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada anak-anakku semua, mudah-mudahan dapat diterima dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah ini nanti. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.